Halo dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya pada Math with Razali dalam diskusi matematik pada video kali ini. Saya harap Anda semua selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan dalam kondisi yang baik. Pada video kali ini kita akan membahas mathematics of variation atau matematik variasi yang kebanyakan hampir semua slides yang akan saya tampilkan ini saya ambil dari satu rujukan saja atau satu referensi, yaitu dari buku College Algebra edisi ke-8 karangan Ron Larson dan David C. Palfo. Mari kita mulai sama-sama apa itu matematik of variation. Kita lihat di sini, saya telah menulis beberapa bagian daripada yang akan kita bahas kali ini. Jadi pada diskusi video kali ini di dalam mathematics of variation, kita bahas dua variabel yang berhubungan dalam bentuk direct proportional. Istilah bahasa Indonesia-nya berbanding lurus. Dan satu lagi adalah inversely proportional atau berbanding terbalik. Nah, kita lihat yang pertama, apa itu direct proportional atau dua variabel yang saling berbanding lurus. Nah, secara umum ada dua jenis model linear atau persamaan garis lurus, yaitu yang bentuknya Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C dengan B, atau MX tambah B, MX tambah C, ya. Di mana B di sini adalah titik potong garis linear dengan sumbu Y. Di sini Y, B-nya tidak sama dengan 0. Dan yang kedua adalah tipe yang lebih sederhana, itu Y sama dengan KX atau Y sama dengan MX, sama saja. Nah, kedua model ini grafiknya kita tahu garis lurus, ya. Tetapi yang kedua ini dia tidak memiliki komponen B, artinya garis yang kedua ini atau model kedua ini memotong sumbu Y pada titik 0, ya, memotong sumbu Y pada titik 0. Atau kita katakan melewati pangkal koordinat, ya. Nah, model linear yang kedua ini dalam istilah bahasa Inggrisnya inilah yang kita namakan dengan X dan Y, di mana mereka saling berbanding lurus. Istilahnya dalam bahasa Inggris dikatakan Y varies directly as X, atau dalam kalimat lain Y is directly proportional to X. Dengan K adalah konstanta proporsionalitas atau konstanta variasi, dan sering K ini dikatakan nilainya lebih dari 0, walaupun itu tidak mutlak, ya. Nah, grafik data yang berbanding lurus yaitu Y sama dengan KX. Jadi karena pada Y sama dengan KX titik potong garis dengan sumbu Y di 0, maka garis ini adalah garis yang naik, ya. Kalau K-nya lebih dari 0 atau gradiennya lebih dari 0 dan melewati pangkal koordinat. Nah, seperti ini kita lihat ini grafiknya, yang warna merah Y sama dengan KX. Nah, sumbu X, sumbu Y, artinya jika X nilainya bertambah, maka Y juga akan bertambah. Inilah namanya mereka dikatakan berbanding lurus, berubah dengan laju yang proporsional. Jika Y sama dengan KX ini kita ubah menjadi K sama dengan Y bagi X, jadi kita hanya mengubah persamaan ini menjadi K sama dengan Y dibagi X, maka hasil rasio dari Y per X itu selalu konstan sebesar K. Ya, ini adalah dinamakan konstanta proporsional. Kita lanjut lagi agar cepat pada satu contoh. Misalnya, seperti apa direct proportion itu, atau direct variation itu seperti apa. Kita punya di sini contoh, saya tulis, ini Y sama dengan KX, direct variation. Misalnya pada suatu kota, pendapatan pajak kota itu is directly proportional, berbanding lurus. Pendapatan pajak kota berbanding lurus dengan gross income atau penghasilan kotor. Artinya jika Anda bekerja di kota ini dan gross income Anda ada 1.500 US dollar per bulan, maka pajak penghasilan Anda misalnya 46,05. Nah, pertanyaannya, carilah model matematik yang menyatakan hubungan antara pajak penghasilan dan gross income Anda. Jika diasumsikan bahwa hubungan antara pajak dengan penghasilan kotor Anda adalah directly proportional atau berbanding lurus. Nah, karena kita mengatakan ini
adalah dua variabel yang saling berbanding lurus, kata kuncinya ya, ini pendapatan pajak berbanding lurus dengan gross income, maka kita misalkan gross income itu X, lalu pendapatan pajak kota itu adalah Y. Kita tulis persamaannya Y sama dengan KX, karena tadi disebutkan mereka directly proporsional, jadi modelnya Y sama dengan KX. Kemudian di dalam soal dikatakan bahwa gaji 1.500 akan berhubungan dengan pajak kota sebesar 46,05. Maka kita boleh memasukkan X 1.500 ke dalam persamaan ini dan memasukkan Y untuk mendapatkan nilai K. Jadi kita masukkan 1.500 ke X, 46,05 ke Y, maka kita akan peroleh persamaan seperti ini. Lalu kita tinggal membagi, sehingga kita peroleh K sama dengan 46,05 dibagi 1.500. Nilai K-nya adalah 0,0307. Jadi persamaan yang menghubungkan antara Y dan X, antara pajak pendapatan kota dan income gross, atau gross income, yaitu Y sama dengan KX, menjadi Y sama dengan 0,307X. Anda tinggal mengganti K-nya dengan 0,0307 dari perhitungan yang telah Anda peroleh tadi. Baik. Dan kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini. Ini X dan Y. Lalu inilah garisnya, inilah satu data yang kita ketahui padanya, yaitu 1.500 dan 46,0305. Persamaannya seperti ini. Ini apa artinya? Persamaan ini artinya adalah seperti ini. Artinya pendapatan pajak kota adalah 3,07% dari penghasilan kotor Anda. Demikian. Nah, kemudian kadang-kadang kita diminta untuk diberikan data dalam bentuk tabel, di mana tabel ini ada data X dan Y, data berpasangan. Sini contoh, pada contoh 1, bila X-nya 5, Y-nya 12,5, X 10 berpasangan dengan Y 25, dan seterusnya. Apakah data X dan Y ini saling berbanding lurus atau direct proporsional? Nah, untuk mengetahui itu cukup mudah. Kita kembali kepada ide bahwa dalam direct proporsional itu kita memiliki Y sama dengan KX. Dan artinya K sama dengan Y dibagi X. Artinya apa? Perbandingan atau rasio Y bagi X akan selalu tetap atau konstan sebesar K, tidak berubah. Nah, jadi kalau kita membagi Y bagi X, pada contoh 1 ini, di bagian bawah, kalau Y bagi X, ini Y bagi X, kita membagi tentunya Y-nya 12,5 dibagi 5, hasilnya 2,5. Kemudian kita bagi data berpasangan lagi, ketika Y-nya 25, X-nya 10, kita bagi juga hasilnya 2,5. Nah, di mana-mana hasil rasio K-nya adalah 2,5. Atau sebaliknya, kita boleh juga membagi bukan Y bagi X, tapi X bagi Y. Artinya di sini 5 dibagi 12,5. 10 dibagi 25, 20 dibagi 50, dan ini semuanya akan memberikan suatu rasio hasil yang sama, yaitu 2,5. Ini menandakan bahwa data pada tabel 1 ini adalah direct proportion atau berbanding lurus. Nah, bagaimanakah dengan data pada soal 2 dan pada tabel 3? Silakan Anda periksa sendiri apakah mereka saling direct proportion atau tidak. Kuncinya adalah semua hasil baginya, X bagi Y atau Y bagi X, semua harus memberikan hasil konstan, angka yang sama. Demikian mengidentifikasi. Kemudian ada lagi jenis direct proporsional yang lainnya. Kalau ada kalimat dikatakan Y berbanding lurus dengan akar X, maka kita menulisnya Y sama dengan bukan KX lagi, tapi K kali akar X. Jika dikatakan T berbanding lurus dengan kuadrat P, maka kita tidak menulis T sama dengan dasarnya ini ya, KP. Tetapi bukan ini, karena dia berbanding lurus dengan kuadrat P, kita tulis T sama dengan KP kuadrat. Jika M berbanding lurus dengan akar pangkat 3 dari W, maka kita tulis M sama dengan K kali akar 3 dari W. Demikian. Ada contoh seperti ini. Contohnya adalah jarak tempuh dari bola yang menggelinding pada bidang miring seperti gambar ini berbanding lurus or varies directly dengan apa? Kuadrat dari waktu lamanya bola itu menggelinding pada bidang miring tersebut. Seperti pada gambar ini. Kita lihat. Nah, di dalam data diberikan bahwa saat T sama dengan 1 detik pertama, bola menggelinding sejauh 8 kaki. Pertanyaannya, cari hubungan
persamaan yang berhubungan antara jarak dengan waktu. Kemudian berapa jauh bola menggelinding setelah waktunya 3 detik. Nah, ini solusinya. Kita lihat di slide berikutnya. Kita misalkan jarak adalah D, distance, ya, D itu distance, waktu adalah T, time, maka di dalam kata kuncinya dikatakan bahwa jarak berbanding lurus dengan kuadrat dari waktu. Artinya D sama dengan KT kuadrat. Kita tulis dulu modelnya. Kemudian dikatakan di dalam soal bahwa saat 1 detik jarak yang ditempuh oleh bola yang menggelinding itu adalah sejauh berapa? Sejauh 8 kaki. Nah, tentu dua data berpasangan ini kita masukkan. 1 T dimasukkan ke T dan D8 diganti, maka 8 sama dengan K kali 1 kuadrat. Seperti ini, selesaikan kita dapat nilai K. Jadi intinya di dalam direct proportional ataupun inverse proportional kita harus mencari nilai konstanta proporsionalitas K. Ya. Nah, setelah kita dapatkan K itu 8, maka D sama dengan KT kuadrat berubah menjadi 8T kuadrat. Ganti K-nya dengan 8. Inilah persamaan matematik yang menghubungkan antara jarak dan waktu. Kemudian pertanyaan B, berapa jauh bola menggelinding setelah 3 detik? Kita masukkan ke T-nya 3 detik sini, kita peroleh 8 dikali 3 kuadrat, yaitu 22 kaki. Kita lanjut lagi. Semoga ini dapat Anda pahami dengan baik. Ada satu catatan, terkadang tak selamanya saat X bertambah, Y juga bertambah. Itu adalah tipe directly proportional. Ada juga situasi seperti Y sama dengan negatif 3X, di mana saat X bertambah justru Y-nya berkurang karena koefisien K-nya adalah negatif. Nah, hubungan ini pun tetap kita katakan sebagai directly proporsional, ya, karena nanti grafiknya akan seperti ini, nah, turun seperti ini. Tetapi mereka tetap directly proporsional. Tidak selamanya directly proporsional itu artinya X bertambah Y terus bertambah. Ada situasi-situasi yang seperti ini. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan tema kedua daripada matematik variasi, yaitu dua variabel yang berbanding terbalik. Dua variabel X dan Y dikatakan berbanding terbalik jika X bertambah, Y berkurang. Dan sebaliknya, kalau X berkurang, Y-nya bertambah. Nah, jika Y berbanding terbalik terhadap X, maka persamaan umum dari persamaan matematika ditulis sebagai Y sama dengan K per X. K dibagi X dengan K adalah konstanta juga. Pada berbanding terbalik, ya, istilahnya di dalam bahasa Inggris dikatakan Y varies inversely as X, atau kadang-kadang dikatakan Y is inversely proportional to X, yang artinya Y berbanding terbalik terhadap X. Baik, ini saya katakan ini wrong, ya, saya telah menulis ini wrong. Pada dasarnya ketika Y dan X adalah dua variabel yang saling berbanding terbalik, di sini X, di sini Y, saya revisi sedikit, maka grafiknya akan bentuknya seperti ini. Jadi dia tidak lurus sekali. Ini kan lurus, ya. Ini lurus, ya, garisnya. Nah, padahal seharusnya dia sedikit agak melengkung seperti kurva ini. Tapi prinsipnya ketika X bertambah, Y-nya turun berkurang. Ya. Ketika X bertambah, Y berkurang. Nah, tujuan kita juga sama, mencari nilai K. Contoh, Y berbanding terbalik terhadap X, dan nilai Y adalah 5 saat X berdasarkan 4. Cari persamaan yang menghubungkan X dan Y, berapa nilai X saat Y seper-5. Kita katakan seperti tadi, karena Y berbanding terbalik terhadap X, kita tulis persamaannya sebagai Y sama dengan K per X. Lalu masukkanlah nilai X4 dan Y5 ke dalam persamaan umum ini untuk mendapatkan K. Jadi ini menjadi 5 sama dengan K per 4, kita kalikan sehingga kita peroleh K-nya 20. K 20, tadi Y sama dengan K per X menjadi 20 per X. Maka ini dengan mudah kita peroleh pertanyaan berapa nilai X saat Y-nya seper-5. Nah, kalau Y-nya seper-5, ini akan menjadi 1/5 sama dengan, ya, 20 per X. Nah, kali silang saja sehingga ketika Y seper-5, X harusnya adalah 100. Demikian. Kemudian sama seperti sebelumnya, bagaimana kita mengidentifikasi inversely proportional. Jika diberikan data X dan Y dalam tabel, bagaimana mengetahui bahwa data tabel itu adalah berbanding terbalik, atau berbanding lurus, atau tidak keduanya.
kita tahu pada hubungan yang inversely proporsional di mana Y sama dengan K per X dapat kita tulis menjadi apa? K sama dengan X kali Y. Artinya pada inversely proportional hubungan antara X dan Y justru perkalian mereka adalah konstan. Jadi setiap kita mengajukan X kali Y hasilnya harus bilangan yang tetap K. Kita punya contoh di sini. Oke, pertanyaannya, apakah data pada tabel ini hubungan antara X dan Y adalah inversely proportional atau tidak? Mari kita hitung, coba kita kalikan. 5 kali 24, 120. 10 kali 12 juga 120. 15 kali 8, 120. 6 kali 4, 120. 25 dikali 24/5 is also 120. So we see here that the product, hasil kali antara keduanya selalu stay konstan 120, maka kesimpulannya data pada tabel ini X dan Y berhubungan secara inversely proportional ya. Baik, kita boleh lanjutkan pertanyaan berikutnya atau case berikutnya. Nah, jika Y berbanding terbalik terhadap X kuadrat, lengkapi tabel ini. Nah, ini contoh. Y katakan berbanding terbalik dengan X kuadrat, maka kita tulis Y sama dengan K per X kuadrat. Nah, dari persamaan ini boleh kita kalikan Y dikali X kuadrat sehingga Y X kuadrat sama dengan K. Atau X kuadrat Y sama dengan K. Karena dikatakan dalam soal bahwa diberitahukan bahwa konstanta proporsionalitas kita adalah 5, maka kita cukup menggantinya dengan 5 sehingga X kuadrat kali Y hasilnya 5. Atau Y kita tulis 5 per X kuadrat. Nah, sekarang kalau X-nya 2, seperti di tabel ini ada X2, maka nilai Y-nya akan menjadi 5 per 2 kuadrat. Karena X-nya 2 ya. Jadi di sini kalau X-nya 2, Y-nya 5. Lain halnya kalau X-nya misalnya 10, kita ganti saja dengan 5 per 10 kuadrat, kita peroleh 5 per 100. Jadi X10 berasosiasi atau berhubungan dengan Y 5 per 100. Karena hubungan mereka adalah berbanding terbalik, tetapi antara Y dengan X kuadrat, bukan antara Y dengan X. Ya, demikian. Kemudian model campuran. Di dalam matematik variasi ada model campuran seperti apa? Nah, pada sebagian aplikasi yang melibatkan masalah gabungan atau joint variation, terkadang direct and inverse proportion itu masuk dalam satu model persamaan yang sama. Nah, tipe ini dinamakan variasi kombinasi atau joint variation. Joint variation ya. Kita namakan seperti itu. Kita lihat lagi seperti apa joint variation. Contohnya seperti ini. Nah, hukum gas itu menyatakan apa? Hukum gas menyatakan bahwa volume gas dalam ruang tertutup berbanding lurus. Okay? Volume P berbanding lurus dengan temperatur. Kita misalkan temperatur itu nanti T besar dan berbanding terbalik dengan tekanan gas. Kita tekanan misalnya P, pressure ya. Nah, gambarnya tidak saya buat pula ya. Nah, tekanan gas, bila tekanan gas sebesar 0,5 kg per cm kuadrat, itu adalah berasosiasi atau berhubungan ketika temperaturnya 294 Kelvin dan pada saat volume sama dengan 8.000 cm3. Pertanyaannya, carilah persamaan yang berhubungan antara tekanan, temperatur, dan volume. Kemudian yang kedua, hitung tekanan saat temperaturnya 300 Kelvin dan ketika volumenya 7.000 cm3. Ini solusinya. Kita tadi memisalkan volumenya P, temperatur T, pressure P. Karena dikatakan volume berbanding lurus dengan temperatur, berarti P sama dengan KT. Kan begitu? Dan karena dikatakan bahwa volume berbanding terbalik dengan pressure, maka pressure itu diletakkan di bagian penyebut, alias P sama dengan K per P. Nah, ini K per P ya. Dan ini kepada berbanding lurusnya P sama dengan KT. Nah, ini seperti ini. Kita menulis persamaan umumnya menjadi seperti ini, P sama dengan KT per P. Lalu kita masuk untuk mendapatkan berapa nilai daripada konstanta T, kita masukkan P 0,75 ke sini, gantikan P, sorry,
kita masukkan P-nya 0,75 ke penyebut, kita ganti volume jadi 8.000 dan ganti temperatur jadi 294. Persamaan itu menghasilkan bentuk yang seperti ini, lalu kita selesaikan dan kita memperoleh nilai K dari perhitungannya adalah 6.000 per 294, yang kita sederhanakan sama-sama dibagi 6 ya, menjadi 6.000 dibagi 6, 1.294 dibagi 6, 49. Jadi nilai K-nya adalah 1.000 per 49. Nah ini karena K-nya 1.000 per 49, maka persamaannya menjadi seperti ini. P sama dengan 1.000 per 49 dikali T dibagi P. Inilah persamaan yang hubungan antara volume, tekanan, dan temperatur. Pada pertanyaan B, pada saat temperatur 300 Kelvin dan volumenya 7.000, maka tekanannya berapa? Kita tinggal memasukkan nilai P jadi 300, P menjadi 7.000, lalu persamaannya akan membawa kita ke dalam bentuk seperti ini, sehingga kita peroleh nilai pressure adalah 0,87 kg per cm². Dan berikutnya pada contoh tadi sebelumnya, ya kita catat bahwa direct variation and inverse variation itu terjadi dalam statement yang sama, muncul dalam suatu statement pernyataan yang sama. They are couple. Jadi mereka itu antara si direct proportion dan inverse proportion itu dikawinkan atau dihubungkan dengan kata conjunction dan kata hubungkan. Nah, untuk menjelaskan, to describe two different direct variation in the same statement, jadi untuk menjelaskan dua variasi, yaitu antara direct dan inverse yang berada dalam satu statement yang sama, maka kata dan itu kita gunakan kata-kata jointly, ya. Jadi kalimat joint variation itu akan seperti ini statement umumnya, yaitu apa? Ini semuanya sama. Misalkan Z berbanding lurus, Z varies jointly as X, Y. Nah, ini kalau bilang varies jointly as X, Y, berarti Z sama dengan K kali X kali Y. Karena Z dan X dan Y semuanya berbanding lurus. Kalau dikatakan Z itu is jointly proportional to X and Y, artinya Z sama dengan K per X Y, by X dan Y-nya di bawahnya di penyebut. Nah, oke, kita salah, sorry, maaf ya, ini sama saja, ini tidak inverse ya, varies jointly seperti ini ya, sama-sama. Kecuali ada statement yang menyatakan satu berbanding lurus dan satu berbanding terbalik. Nah, seperti ini. Kemudian jika X, Y, dan Z dihubungkan oleh persamaan yang bentuknya Z sama dengan K, X pangkat N, Y pangkat M, maka Z itu varies jointly terhadap pangkat N dari X dan pangkat M dari Y. Kita lihat contoh di sini. Ya, bagaimana joint variation itu. The simple interest, bunga sederhana for a certain saving untuk suatu jenis tabungan ya, is jointly proportion to the time and the principal. Jadi berbanding lurus dengan waktu, time itu T, and principal mungkin di sini kita katakan P ya. After 1 quarter, setelah 3 bulan, the interest on the principal ya of, jadi bunga yang muncul, bunga yang diperoleh pada modal pokok yang ditabung sebesar 5.000 US dollar adalah 43,75. Pertanyaannya, carilah persamaan yang menghubungkan antara bunga, prinsipal, dan waktu. Kemudian yang B, berapa besar bunga setelah 3 kuartal. Nah, seperti ini. Kita memisalkan I adalah interest, P itu prinsipal, maksudnya uang pertama, uang pokok yang kita tabungkan, dan dari situ dia berbunga, dan T adalah berapa lama uang pokok itu disimpan. Nah, karena I adalah jointly proportional to P and T, maka kita katakan I sama dengan K kali P T. Kita tahu karena I-nya adalah 43,75, kita masukkan di sini. P-nya kita ganti ke sini, T-nya juga kita masukkan 1/4 ya. Kita peroleh persamaan ini
yang mengimplikasikan hasilnya nilai ikannya diperoleh 0,035. Jadi persamaan yang menghubungkan antara bunga, modal pokok, dan waktu adalah I sama dengan, yaitu pertama tadi apa? KPT, kita gantikannya dengan 0,035 kali P. Ini which is familiar equation for simple interest, ya, where the constant proportionality 0,03 itu 35, apa artinya? Konstanta 0,035 itu menyatakan annual interest. Jadi ini kalau kita kalikan 100 kan jadi 3,5%. Ini menyatakan bunga tahunan, ya. Oke. Dan ini diambil dari buku College Algebra karangan Ron Larson, ya, dan Japit C. Velvo. Nah, pertanyaan kedua, karena tadi kita telah peroleh bahwa I sama dengan apa tadi? I sama dengan 0,035 PT, maka ketika P-nya 5.000, ganti. Ketika T-nya 3/4, ganti seperti ini, maka tinggal kita hitung, kita akan peroleh bunganya sebesar 131,25 ketika modalnya 5.000 dan lama menyimpan adalah 3/4 atau 3/4 tahun atau 9 bulan, ya. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang matematika variasi, dan Anda dapat melihat soal berikutnya dari buku Ron Larson, yaitu dari buku College Algebra ini, karangan Ron Larson, ya, dan David C. Falco. Pada soal-soal ini tentu bisa Anda coba sebagai latihan untuk dikerjakan dan untuk meningkatkan pengertian dan pemahaman Anda. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa membantu Anda dalam memahami Mathematics of Variation. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.